Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Herdiansyah Trisaputra, bisa dipanggil Herdi. Kali ini saya akan menjawab salah satu konsep pertanyaan, yang mana pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi perkembangan pendidikan pada anak. Jadi kita akan membahas mengenai faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pendidikan pada anak. Kita langsung masuk ya. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan, yang mana di sini lingkungan bisa dari lingkungan dalam rumah, bisa juga dari lingkungan luar rumah. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai itu. Yang kedua adalah bakat. Seperti yang kita udah sama-sama ketahui bahwa bakat sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Sejauh mana perkembangan pada anak? Apakah bakat yang dimiliki bisa tersalurkan dengan baik atau terfasilitasi dengan baik atau tidak. Karena dengan bakat yang terfasilitasi atau tersalurkan, akan lebih mudah untuk si anak berkembang lebih pesat karena dia berkecimpung atau um, melakukan sesuatu yang terkait dengan apa yang diminati. Dan yang terakhir adalah keturunan. Keturunan di sini di akhir bukan berarti yang tidak terlalu mempengaruhi, justru keturunan di sini sangat mempengaruhi ya, karena keturunan sendiri bisa mempengaruhi tingkat intelijensi pada anak dan sejauh mana bisa dikembangkan. Gitu. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu lingkungan. Nah, kenapa lingkungan mempengaruhi? Di sini ada 2, seperti yang tadi sudah saya mention. Yang pertama adalah lingkungan dalam rumah, dan yang kedua lingkungan luar rumah. Yang pertama lingkungan dalam rumah itu apa? Nah, di dalam rumah ini pastikan we need to make sure bahwa si anak ini punya ruang yang cukup untuk berkreasi. Itu yang pertama. Yang kedua, atmosfer atau apa ya, suasana di dalam rumah itu seperti apa? Apakah bisa mendukung si anak untuk berkembang? Yang mana tingkat apa ya istilahnya, atmosfer kekeluargaannya terjaga, si anak nyaman, si anak senang untuk bisa berkreasi di dalam rumah dan lain-lain. Selain itu dalam sisi fisiologis juga istilahnya si anak mesti mendapatkan asupan nutrisi yang cukup gitu, karena itu kan sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang si anak gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan luar rumah. Nah, apa aja lingkungan luar rumah? Lingkungan luar rumah atau sekitar rumah ini sangat mempengaruhi juga terkait tempat tinggal. Apakah di situ ada pabrik yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan lain-lain, karena itu mempengaruhi tumbuh kembang si anak juga gitu. Nah, selain itu lingkungan luar rumah, contohnya teman-teman sebaya si anak seperti apa, penggunaan media sosialnya seperti apa. Karena input-input yang didapatkan oleh si anak dari 2 sumber itu yang tadi, antara teman sebaya dan media sosial, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang atau perkembangan pendidikan si anak. Itu dari lingkungan. Yang kedua adalah dari sisi minat dan bakat. Ya. Ketahui bakat anak. Jadi untuk mengetahui bakat atau minat si anak ini sangat penting untuk orang tua, untuk guru, dan juga untuk si anak itu sendiri. Kenapa? Karena di sini ada quote ya, developing talents and interests of children aims to make children learn in the field of interest and in accordance with the abilities, talents, and interest they have. Jadi penting bagi orang tua untuk mengetahui minat dan bakat si anak, dan juga penting bagi si anak juga ya untuk tahu minat dan bakatnya. Kenapa? Karena kalau bakat dan minat itu tersalurkan dengan baik, difasilitasi dengan baik oleh si orang tua dan guru, maka tingkat perkembangan pendidikan si anak akan lebih mudah berkembangnya dibandingkan minat dan bakat yang tidak tersalurkan. Karena kalau minat dan bakat tidak tersalurkan, maka ketika si anak melakukan sesuatu yang mana dia tidak sukai atau dia tidak minati,
maka tingkat perkembangannya akan menjadi sedikit lambat dibandingkan jika si anak melakukan sesuatu yang mana dia minati atau di bidang yang dia suka gitu, atau yang masuk kepada bakatnya dia. Jadi perkembangannya akan berbeda dibandingkan jika kita bandingkan anak yang bakat minatnya tersalurkan atau terfasilitasi dengan anak yang minat dan bakatnya tidak terfasilitasi. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini kan juga bersifat bawaan ya, jadi bawaan dari orang tuanya. Faktor keturunan ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi tingkat intelijensi si anak. Dan sejauh mana tingkat intelijensi, tingkat kreativitas, dan lain-lain bisa berkembang. Karena ini kan sifatnya genetik ya, kalau keturunan. Gitu. Nah, untuk perkembangannya sendiri, itu tergantung faktor-faktor lain. Faktor lain apa? 2 faktor yang sebelum tadi. Kalau 3 faktor ini, yang pertama tadi lingkungan, yang kedua bakat, dan yang ketiga keturunan bisa bisa dimaksimalkan, maka perkembangan si anak akan akan lebih mudah atau lebih cepat perkembangannya dibandingkan kalau 3 faktor ini atau salah satu dari 3 faktor ini tidak berkembang secara maksimal. Jadi perkembangan si anak akan sedikit lambat gitu. Jadi 3 faktor ini saling melengkapi dan sangat penting untuk perkembangan anak. Jadi penting bagi orang tua, guru, dan anak untuk tahu ini agar ketiga faktor ini dimaksimalkan dan perkembangannya semakin pesat. Oke, so that's all penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.